saya yakin siapapun yang terpilih itulah yang meneruskan visi-visi. Yang belum mendapat suara terbanyak berarti saya berharap bisa bersama-sama untuk membangun desa ini. Karena desa ini tidak bisa dibangun satu orang, bisa dibangun oleh kita semua. Pak, dan itu sekali lagi putra dan putri yang terbaik ya. Sukses untuk kita semua, sukses untuk desa wisata Pulau Sapi, dan sukses untuk semua masyarakat. Oke, jaga hasil ini dengan baik. Tuhan sudah menetapkan siapapun yang melanjutkan perjuangan di sini. Oke, ya. Apa semua ya, Pulau Sapi. Cinta damai. Ya, hari ini Kabupaten Malinau melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahap 1 ya. Artinya kita punya 109 desa. Hari ini tanggal 30 Mei 2023 ada 58 desa yang di Kabupaten Malinau melaksanakan pemilihan kepala desa. Nah, salah satunya saat ini kami berada di Desa Wisata Pulau Sapi. Kami melakukan pemantauan langsung ke tempat-tempat pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades ini ya, memastikan bahwa antusias masyarakat luar biasa. Saya sebagai Kepala Daerah ya Bupati Kabupaten Malinau menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat ya 58 desa yang pada tahap 1 ini melaksanakan Pilkades ini. Ya, antusias masyarakat hadir ya. Suasana ini sangat cair ya, suasana ini sangat akrab dan kekeluargaan, dan itu yang harapan kita. Ya, itu harapan kita agar proses ini juga menjadi pembelajaran ya untuk kita semua, bahwa dalam sebuah proses demokrasi ini ya dibutuhkan kematangan dan kedewasaan kita. Karena hakikatnya ya pemimpin itu dipilih ya, dipilih oleh rakyat untuk melakukan apa yang ada dalam pikiran, hati dan gagasannya untuk desa yang ia akan pimpin ke depan. Nah, sebagai kepala daerah, seluruh aparat pemerintah yang ada di Kabupaten Malinau ya pasti memberi dukungan ya kepada seluruh proses, bahkan kepada kandidat yang nanti pada saatnya akan ditetapkan ya sebagai pemenang ya dalam proses ini. Nah, itulah yang kita saksikan hari ini, dan kami akan terus memantau ya seluruh proses pelaksanaan ya yang ada. Rata-rata program yang mereka tawarkan itu seperti apa? Ya, jadi rata-rata mereka mengadopsi dari program pemerintah daerah. Nah, jadi mereka menyadari bahwa harus sinergis, harus selaras dengan program pemerintah daerah rata-rata. Jadi turunannya, misalnya di pemerintah daerah ada program namanya Desa Sarjana. Mereka ada beasiswa untuk memberikan bantuan pendidikan. Jadi selaras dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada milenial mandiri. Mereka juga mengupayakan ada bantuan untuk memberikan upaya untuk memberikan peningkatan kapasitas atau kualitas milenial yang ada di desa mereka masing-masing dengan cara memberikan bantuan usaha, memberikan bantuan bibit dan sebagainya. Jadi dari 58 desa itu kita jadikan 2 pilot project, 2 desa yang jadi pilot project, yaitu Desa Lubang Manis dan Desa Wisata Pulau Sapi dengan pola pemilihan e-voting. Kalau dulu dikenal dengan istilah pencoblosan, sekarang dikenal dengan istilah sentuhan. Jadi mereka tidak lagi menggunakan kertas suara, tapi menggunakan sentuhan di layar. Kenapa kita lakukan ini adalah bentuk digitalisasi demokrasi. Jadi paperless juga. Kalau dilihat dari sisi anggaran, dilihat dari sisi quality, dilihat dari sisi apa istilahnya nih,
keterbukaan dan sebagainya, kemudian juga dilihat dari sisi hasil suara lebih cepat atau tidak, itu jauh lebih memadai dengan menggunakan e-voting. Hanya mungkin masyarakat kita masih terkendala karena ini barang baru dan ini hal yang baru dan mereka mencoba-coba juga. Jadi kita juga punya tim teknis sudah disertifikasi oleh BRIN, jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sudah mensertifikasi. Ada 3 tim yang disertifikasi. Tim pertama ada di Lubang Manis, 2 tim ada di Pulau Sapi gitu. Keunggulan terkait dengan e-voting, yang pertama bahwa pada saat pemilihan waktu yang digunakan cukup efektif sekali, efisien dan efektif, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan cepat. Terkait dengan proses pemilihan e-voting, bahwa masyarakat menunjukkan KTP, lalu nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim KPPS dan akan keluar namanya kartu pintar, dan kartu pintar itu akan dilakukan petugas generator untuk menentukan nama-nama calon yang ada. Setelah itu masyarakat melakukan pemilihan dengan sentuhan ke top screen yang langsung. Setelah top screen disentuh dan ada konfirmasi bahwa apaan yakin dengan pemilihan yang dipilih, dan setelah itu akan terbit namanya struk atau yang dipilih kartu audit. Demikian untuk Perhitungan hasilnya bagaimana? terkait dengan perhitungan hasil akhir. Ini nanti akan struk keluar melalui secara langsung dan tidak ada lagi namanya perhitungan secara manual. Yang akan ada ya sangat dimudahkan sekali, sehingga yang ada nanti hasil akhir struk. Mungkin sebagai gambaran kami menunjukkan contoh seperti ini struk yang akan dipegang, dan ini akan nanti didistribusikan kepada masing-masing calon panitia dan panitia di tingkat kabupaten.